Shalom, Opa, Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk memulai hari ini. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa keluarga. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita menyanyikan NKB 71, baitnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami percaya ya Tuhan, bahwa segala kesulitan yang kami hadapi pasti akan ada jalan keluarnya. Mungkin bukan sekarang atau nanti, tapi biarlah segala kesulitan kami berlalu sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu ya Tuhan. Pakai firman hamba-Mu, Ibu Priscilla, untuk memberikan pemahaman dan kekuatan baru bagi kami. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini akan merenungkan satu tema, yaitu nama baik. Akan saya bacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi
dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga karena mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah dongeng yang menceritakan tentang persahabatan antara angin, air, dan nama baik. Mereka bertiga sering mengadakan perjalanan bersama. Pada suatu hari, seperti biasanya, angin datang buru-buru seperti orang yang sedang marah. Kadang-kadang melompat-lompat di suatu tempat, kadang-kadang menendang-nendang debu di tempat lain. Sedangkan air berjalan bagai seorang putri yang membawa kendi dan meneteskan beberapa tetes air di sekitarnya. Nama baik berjalan bagai seorang pemuda yang tampan dengan sikap baik namun agak pemalu. Mereka saling menyukai. Walau mereka bertiga sangat berbeda satu sama lain, ketika mereka akan berpisah, mereka bertanya, kapan mereka akan melakukan perjalanan bersama lagi? Angin berkata, kalian akan menemukan aku di puncak gunung atau di sekitar kakimu. Aku meniup debu kemanapun kamu pergi. Air berkata, aku akan selalu ada di sekitarmu. Ketika kamu ke laut, ke sungai, atau bahkan ke dapur, aku akan selalu dapat kau jumpai. Nama baik hanya berdiam saja. Angin dan air bertanya, nama baik, kapan dan di mana kami dapat bertemu denganmu lagi? Nama baik menjawab, kalian tidak akan bertemu denganku lagi, dimanapun juga. Siapapun yang telah kehilangan aku sekali saja tidak akan pernah bisa mendapatkan aku lagi, atau sangat-sangat sulit mendapatkan aku lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini kita disadarkan bahwa alangkah berbahayanya kehilangan nama baik. Sekali kita kehilangan nama baik, maka sulit sekali untuk mendapatkannya lagi. Amsal 22 ayat pertama mengingatkan kita, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik dapat hilang karena kesalahan kita sendiri, tetapi juga dapat karena perbuatan orang lain. Ada kalanya seseorang terkena fitnah sehingga merusak nama baiknya. Tetapi pada umumnya suatu saat apa yang baik akan terlihat dan apa yang buruk akan terbongkar. Kita harus berhati-hati menjaga diri kita dan nama baik kita jangan sampai hilang. Saudara, di dalam surat 1 Petrus di sana dinyatakan bahwa pada abad yang pertama banyak orang yang menderita karena mengikut Kristus. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa penderitaan yang karena kesalahan kita sendiri itu sangat memalukan, misalnya membunuh, mencuri, atau melakukan hal yang buruk. Ada penderitaan yang karena ketaatan kita mengikut Kristus. Jadi berbahagialah jika kita boleh ikut ambil bagian di dalam penderitaan karena kekristenan kita. Tetapi suatu aib bila kita menderita karena perbuatan kita yang jahat dan yang tidak baik. Penderitaan yang diakibatkan perbuatan buruk kita tentu akan mengakibatkan nama baik kita rusak. Sebaliknya saudara, kita tidak perlu merasa malu kalau kita menderita karena Kristus. Kristus telah terlebih dahulu menderita untuk kita. Rasul Petrus mengatakan, kita tidak perlu malu jika kita menderita karena melakukan kehendak Kristus. Bahkan kita dianjurkan untuk bersuka cita dan berbahagia karena memperoleh bagian penderitaan karena mengikut Kristus. Sebaliknya, kita harus mengoreksi diri, menjaga kehidupan kita agar kita jangan sampai mendapat malu karena melakukan perbuatan buruk, ketidakjujuran, mencuri, menipu, atau perbuatan dosa lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama baik
dapat kita jaga dengan melakukan perbuatan yang baik. Jangan sampai kita lengah, sehingga nama baik kita menjadi cemar akibat kelalaian kita. Nama baik yang hilang sulit kita cari lagi. Orang yang baik dan melakukan kebaikan akan dikenang orang. Memang kita melakukan kebaikan bukan mencari pujian, tetapi perbuatan baik adalah perbuatan terpuji. Walau kadang kita menemukan orang yang malu bersaksi, malu untuk mengambil bagian dalam pelayanan, sebenarnya kita bisa melatih diri kita. Apa yang baik harus kita usahakan untuk kita lakukan. Melakukan apa yang baik bukan hal yang memalukan. Mungkin masih banyak orang sebenarnya mau mengambil bagian untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi selalu menolak dengan alasan tidak bisa atau alasan karena malu. Jangan malu melakukan apa yang baik, tetapi kita harus malu kalau kita melakukan hal yang tidak baik dan yang tidak patut. Dalam cerita tadi, angin dan air ketika pergi akan mudah kita jumpai di tempat lain. Tetapi sekali nama baik kita pergi meninggalkan kita, sulit untuk kita dapatkan lagi. Perlu waktu, perlu usaha keras untuk mendapatkannya lagi. Tidak jarang nama baik yang rusak akan membuat Tuhan tidak dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ingatlah apa yang telah dikatakan oleh penulis Amsal. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari kita menjaga nama baik kita dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami bersikap baik, jujur dan penuh kasih, dan tidak melakukan hal buruk, agar nama baik kami tidak tercemar. Kami tahu ketika kami melakukan hal yang tidak baik, orang akan mencela dan tidak jarang nama Tuhan ikut kami cemarkan. Biarlah kami boleh senantiasa hidup mengikuti teladan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami berdoa, memohon saat ini, kiranya Engkau memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu, sehingga pembangunan gereja kami dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Bapa, sampai saat ini Engkau sudah menyertai proses pembelian rumah di belakang gereja setahap demi setahap. Namun kami masih membutuhkan dana untuk melunasi tahap berikutnya di bulan Desember dan Februari. Kami mohon ya Tuhan, walau di situasi yang sulit ini, Engkau buka jalan, mencukupkan dana yang dibutuhkan, dan biarlah umat Tuhan yang terketuk hatinya boleh berbagi sesuai dengan kemampuannya, menyalurkan berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Karena semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami ini hanya mengelola apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah umat Tuhan boleh bergotong royong, bersama-sama belajar, memberi, dan bukan hanya dari kelebihannya, melainkan memberi atas dasar kasih-Nya kepada Tuhan dan rasa syukur karena Tuhan telah memelihara kehidupannya. Karuniakan kepada kami, umat di gereja-Mu di tempat ini, bukan hanya pembangunan fisik, kami juga ingin dibangunkan iman kami, bertumbuh makin mengenal Engkau dengan lebih baik, melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengarkan, dan dibangun menjadi bait kediaman Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, sekarang ini masa kampanye pilkada serentak sedang berlangsung di seluruh pelosok tanah air. Awal Desember nanti rakyat serentak akan menentukan pilihannya dalam pilkada. Kami berdoa
agar prosesnya terus Engkau berkati, agar kampanye dapat dilaksanakan dengan protokol keselamatan yang baik. Kami menyerahkan pilkada serentak di tanah air agar berlangsung dengan baik. Jauhkan dari segala tindakan kekacauan. Kami juga berdoa agar pasangan calon yang terpilih nanti benar-benar mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mensejahterakan masyarakat. Ya Tuhan, inilah segala seru dan doa kami. Mohon kabulkan seturut hikmat dan waktu-Mu. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kiranya memberi kita pemahaman yang baru dalam melanjutkan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai lagu penutup, mari kita nyanyikan bersama NKB 138, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen menyandang nama Kristus. Kita adalah Kristus kecil
Biarlah kita selalu menjadi terang dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita lanjutkan tugas panggilan kita. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.